Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-10 mengenai persamaan diferensial parsial. Ya. Sebenarnya persamaan diferensial parsial ini mirip seperti pemisahan variabel. Nah, ya. Sebelum UTS kan kita sudah pelajari ya, ada pemisahan variabel X, ada pemisahan variabel Y. Nah, kemudian detail hitungannya pun sudah ada contohnya di pertemuan sebelum UTS. Saya lupa pertemuan berapa itu. Tapi ada metode pemisahan variabel di situ ya. Ada variabel X, ada variabel Y. Nah, di sini persamaan diferensial tujuan pembelajarannya adalah supaya kita dapat melakukan pembentukan PD parsial dan dapat menyelesaikan PD parsial dengan menggunakan berbagai metode ya. Nah, yang pertama adalah eliminasi konstanta dan yang kedua adalah eliminasi fungsi. Contoh, bentuklah PD parsial dari X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah Z kurang C pangkat 2 sama dengan A kuadrat. Sebenarnya mudah ya. Kalau saya nggak salah lihat contoh ininya. Ya. Tapi kita ulang saja lah ya. Nah, inilah salah satu contoh untuk PD parsial. Jadi dalam satu ruas itu ada dua variabel, mirip kayak persamaan implisit ya kan. Kalau eksplisit kan dia X-nya di kiri, Y-nya di kanan, atau X dan Y itu terpisah masing-masing ruas. Tapi kalau dia implisit, satu ruas itu ada dua variabel atau lebih malah. Ini lebih malah. Ada Z pula di sini. Sedangkan untuk C dan A itu dianggap sebagai konstanta. Ya kan, ada dua konstanta itu ada C. Nah, turunkan persamaan terhadap X. Kalau kita turunkan terhadap X, berarti Y-nya itu kita ganti dulu ada deh. Di sini ada tidak pengganti Y ya. Nggak ada, dia langsung. Y-nya itu dianggap angka 0 ya. Jadi diturunkan dia jadi 0. Sedangkan untuk si Z-nya itu karena dia ada dua buah pengganti, ada Z berubah C konstanta, nah maka dia diturunkan jadi 2 kali Z kurang C do Z do X ya. Do di sini maksudnya parsial lah dia. Itulah yang membedakan antara PD linier biasa dengan PD parsial. Nah, kalau dia parsial kan dia terpisah ya kan, ada variabel X-nya dulu atau Z-nya dulu, kayak apa? Y-nya. X-nya terpisah, simbolnya tuh seperti ini ya. Nah, tapi kalau PD linear biasa dia jadi dy dx, nah, dz dx gitu. Nah, ini untuk persamaan, turunkan persamaan terhadap y. Nah, kalau terhadap y berarti x-nya dianggap angka, jadi 0 di sini ya. Sehingga turunannya 2y dikali 2 kali z kurang c do z do y. Jadi mirip. Bedanya cuma kalau terhadap x, y-nya dianggap sebagai angka, kalau terhadap y, x-nya yang dianggap sebagai angka. Jadi walaupun dia pangkat 2, pangkat berapapun, tetap turunannya jadi 0. Gitu ya. Kemudian ini diselesaikan. Ibu tidak langsung detail menjelaskan penyelesaiannya, ada di kadang dia ada yang ini ya, tidak sesuai, ya kan. Jadi ada diikuti saja jalannya. Sebenarnya sampai di sini aja sudah bisa dengan cara pertama kalikan persamaan 1 dengan do Z do Y, kemudian dikurangkan dengan persamaan 2 dikali do Z do X. Sehingga hasil akhirnya adalah X do Z do Y dikurang Y do Z do X. Nah, diperhatikan di sini variabel X-nya tetap ya, Y-nya juga tetap, tapi si Z turunkan terhadap Y, yang di sini Z-nya diturunkan terhadap X. Karena dia parsial, masing-masing X dan masing-masing Y, nah dibuatlah notasinya itu do, jadi bukan D. Gitu ya. Ini hasil akhirnya seperti ini. Atau dari persamaan 1 masih bisa ya kan, atau diselesaikan seluruhnya diperoleh jawaban akhir seperti ini boleh. Yang kedua ada eliminasi fungsi. Nah, contoh, bentuklah persamaan parsial, persamaan itu fungsi x kuadrat dikurang y kuadrat. Jadi si fungsi f ini ada dua variabel isinya, jadi implisit juga. Ada x, ada y. Nah, pertama kita ambil persamaan p, yaitu turunan parsial z terhadap x dan q turunan parsial z ini terhadap y. Jadi kalau dia turunan terhadap x, f aksen x kuadrat kurang y kuadrat, turunan dari x kuadrat 2x. Ya, nah, si y-nya dianggap sebagai angka, jadi 0 turunannya. Sedangkan untuk y, x-nya yang dianggap kuadrat adalah minus 2y. Ya kan? Nah, kemudian dibagi ya, paper Q,
Nah, dari persamaan 1 dan 2, P per Q diperoleh minus boleh 2X per minus 2Y atau minusnya di atas ini nggak masalah ya. Ya. Minus 2X per 2Y atau dicoret 2-nya jadi min X per Y ya, atau 2-nya tetap diambil, dipegang ya, tetap disubstitusi ke dalam persamaan. Kita kali silang diperoleh 2X kali Q, 2XQ, P dikali minus 2Y, jadi min 2PY ya, atau min 2YP. Nah, seharusnya dia negatif. Ya, keliru, ada kekeliruan di sini. Harusnya dia bernilai negatif. Karena kan di sini kan negatif ya. P per Q, ini 2-nya habis, atau 2-nya coret saja, di sebenarnya bisa. Jadi tinggal XQ. Oh, sebentar. Benar. Saya keliru. Ini kan dia 2XQ ya, sama dengan minus 2YP. Nah, kalau minus 2YP-nya di kanan, pindah ke ruas kiri, dia bernilai positif ya. Ada betul sih. Ini benar ya, ada saya yang keliru menjelaskan. Kita kali silang ini kali kemarin ya. Jadi 2XQ sama dengan minus 2YP. Mudah-mudahan nampak ini ya. Nah, si minus ini kan di ruas kanan kan. Pindahkan dia ke ruas kiri, jadi 2XQ ditambah 2YP sama dengan 0. Ruas kanannya jadi habis gitu. Nah, ini tinggal salah ya, betul sih. Nah, sehingga turunkanlah si Q dan P-nya itu ya. P-nya tadi kan do Z do X ya. Nah, sedangkan Q-nya adalah do Z do Y. Nah, kalau kita ubah, ini kan 2X dikali Q-nya siapa? Do Z do Y. Ya. Duanya itu Ibu bilang tadi, 2 ini sebenarnya nggak ditulis pun nggak apa-apa ya, karena 2 di sini otomatis dia udah hilang. Tinggal P per Q sama dengan X per min Y. Sebenarnya cuma ini. 2 ini hilang. Boleh dicoret saja. Sehingga hasilnya adalah XQ. Saya buat langsung tambah ya. Karena langsung pindah ruas ke kiri. YP. Nah, gitu dia. Sama dengan 0. Tinggal adik-adik ganti P-nya dengan do Z do X. Q-nya dengan do Z do Y. Jadi X do Z. Maaf ini kurang bagus. Nah, ini do Y ya. Ditambah Y. P-nya siapa? Do Z do X. Do Z do X. Gitu. Nah, karena dia parsial, kita pakai do, bukan D. D untuk diferensial biasa. Untuk PD biasa ya, PDB, persamaan diferensial homogen, persamaan diferensial linear, kita pakai PD. Kalau ini kan do ya. Notasinya seperti ini. Nah, diperoleh hasil akhir X do Z do Y ditambah Y do Z do X sama dengan 0. Yang saya kotak ini ya. Sama dengan 0-nya jangan lupa. Itu untuk penyelesaian eliminasi fungsi. Tapi kadang dia ada sebentar, ini apa ya? Nah, penyelesaian PD parsial yang akan dibahas dengan integral langsung, pemisahan U sama dengan eksponen pangkat AX tambah B, dan C pemisahan variabel. Ya. Menjelaskan yang ini, ada 3 cara di situ ya. Ada integral langsung, ada pakai U sama dengan eksponen pangkat AX tambah B, ada metode pemisahan. Pemisahan variabel ini sudah pernah kita bahas sebelum UTS teman kedua atau ketiga. Jadi aplikasinya pada kehidupan sehari-hari bisa ya. Kalau di e-learning kan dia pada kecepatan, pada robotik kan ada gitu. Nah, sedangkan di contoh ini dia perpindahan konduksi panas. Bisa pakai menggunakan 1 dimensi, ada yang B.
ada syarat batas. Adik tahu persamaan trivial? Trivial, ya. Sinus 3K ini contoh sama dengan 0, 3K sama dengan M kali Pi. 3K sudut, ini kan sudut ya 3K. Terhadap Pi. Pi itu kan 180 derajat kalau pada lingkaran. Jadi 3K ini misalkan dia sebagai sudut atau radian. Nah, sama dengan M kali Pi. Kalau di catatan trigonometri, ini apa namanya? Variabel. Misalkan di sini 3, karena K-nya itu yang sering jalan dari 0, 1 dan seterusnya. Dan boleh bernilai negatif. Jadi plus minus 1, plus minus 2, seterusnya. Nah, sedangkan ini dibalik dia 3K. Ya. Sekedar variabel saja. Nah, ada kondisi awal di situ. Gitu ya. Jadi dicontohkan di sini untuk perpindahan konduksi panas. Konduksi tahu ya, dari konduksi itu kan bisa perpindahan listrik, bisa perpindahan kalor ya kan. Konduksi tapi dia melalui zat padat. Nah, di sini untuk satu dimensi. Dimensi di sini apa ya? Kalau kita sumbu X saja. 2 dimensi itu kan 2 sumbu ya, X dan Y. Kalau 3 dimensi kan 3 sumbu. X-nya yang menjadi peubah atau variabel, atau X-nya yang bisa berubah-ubah, sedangkan nilai T-nya konstan. Maksudnya, kalau X-nya itu berganti ya dari, misalnya gini lah saya buat ya. Makna penjelasan Ibu. Di matematika RSK ini agak, saya bilang lebih ke matematika teknik ya. Sebenarnya ada lagi matematika teknik semester berapa itu. Ibu pernah masuk juga di RSK. Nah, herannya materinya itu nggak seperti ini. Nah, ini materinya ini ke matematika teknik, ya. Nggak apa-apa lah ya. Masih nyambung ya, masih nyambung. Jadi ini variabel Y, sumbu Y, untuk variabel Y. Yang ini sumbu X, kan gitu. Nah, misalnya saya buat garis ini pada X sama dengan 2. Berarti kan X-nya yang konstan. Ini X sama dengan 2. X sama dengan 2. Nah, titik di sini saya ambil, misalnya di sini ada angka 4. Nah, ya. Berarti kan 2,4. Saya ambil titik di sini, 2,2 misalnya. Nah, artinya apa? Nilai X-nya konstan sama dengan 2, nilai Y-nya yang berubah-ubah. Nah, terbalik sekarang yang fungsi U dia X, T. T-nya yang konstan, X-nya yang berubah. Jadi di sini saya ambillah garis Y sama dengan 4. Yang saya garis ini, ada titik 4, saya tarik garis ke kanan, jadi Y sama dengan 4. Misal titik yang di sini, nah saya mau titik sini ya. Nah ini kan titik itu 1,4 kan gitu, 1,4. Nah kita ambil titik yang di sebelahnya, misalnya 4 lah ya. Jadi titik yang ini koordinatnya 4,4. Nah ya kan, artinya apa? Nilai Y-nya konstan 4, nilai X-nya yang berubah. Kalau titik ini sini dia X-nya 1. Kalau titik ini sebelah kanan, dia X-nya 4. Tapi nilai Y-nya itu sama-sama 4 ya. Gitu. Nah, sedangkan untuk ini kan satu dimensi ya, X saja. Berarti nilai X-nya yang berubah, nilai T-nya konstan. Persamaannya adalah do U, do T. Jadi si U ini diturunkan terhadap T. Nah, akan sama dengan C, do kuadrat U, do X kuadrat. Nah, C-nya ini konstanta lagi ya. X-nya terletak antara 0 ke L. L itu panjang batang. Ya. Penampang seragam diisolasi secara lateral. T-nya besar dari 0. Iya. Ini syarat batas ujung dijaga konstan pada 0, maka kondisi batasnya adalah kiri. Sedangkan untuk di paling kanan, dia dijaga konstan 1, T sama dengan 0. Untuk T-nya besar dari 0. Kondisi awal T sama dengan 0, maka U, X 0 sampai L. Kemudian jika batang diisolasi secara keseluruhan sepanjang L,
panas tidak bisa masuk atau keluar, berubah menjadi ini fluktuasi ya, jadi fluktuasi panas untuk X-nya sama dengan 0 sama dengan 0, sedangkan di UDX-nya untuk X sama dengan L juga 0. Ini contoh kedua, contoh ketiga. Oke, tapi untuk UAS saya pikir nggak terlalu sampai ke situ ya. Ada tinggal lihat contohnya, dipelajari. Membentuk persamaan diferensial parsial melalui konstanta dan fungsi, kemudian penyelesaian PD parsial, integral langsung, pemisahan U sama dengan variabel. Kalau di integral langsung, ya tinggal kita integralkan saja PD-nya itu ada di persamaan diferensial parsialnya apa? Sama dengan X kuadrat Y, 0 sama dengan X kuadrat, dan Z 1, Y sama dengan kosinus Y. Nah, misal yang pertama kita integralkan langsung terhadap X. Jadi kita parsial dulu ya, kan ini kuadrat nih. Jadi do kuadrat Z diubah jadi do, ambil tinggal do Z, do X-nya saja. Kemudian diintegralkan dia terhadap X. Jadi kan ini hilang, habis ya. Tinggal do Z, do Y. Kalau terhadap X, berarti X yang berubah, Y-nya yang tetap konstan dengan sebagai angka. Jadi sepertiga X pangkat 3Y, ya kan, ditambah FY. Nah, setelah sehingga do Z, do Y itu berubah jadi Z saja, integralkan terhadap Y, sepertiga X pangkat 3-nya tetap, ya. Jadi sepertiga X pangkat 3, Y kuadrat Y ditambah GX. Ya. Kenapa muncul GX, Bu? Dia sebagai fungsi akhir. Nah, karena terhadap Y sudah, tinggal GX-nya yang ada. Terhadap X-nya yang ada. Ada yang mau ganti dengan NX, boleh saja ya. Tapi di sini ada penyelesaian umum persamaan diferensial, PUPD. Sampai Z di sini aja udah betul sih. Kalau mau diselesaikan lagi, ini kenapa muncul seperenam? Kenapa muncul seperenam? Sepertiga ya, sepertiga X pangkat 3, Y pangkat 2, ditambah integral. Nah, kemudian substitusilah nilai awal Zx, 0 sama dengan X kuadrat. Jadi untuk X-nya tetap, Y-nya ganti dengan 0. Ini pakai seperenam deh, sepertiga ya. X pangkat 3, 0 kuadrat dari sini ya. Tambah integral FY, jadi HY langsung. Integral FY HY dia. Ini kenapa dapatnya seperenam? Atau ini diintegralkan jadi setengah Y kuadrat. Ya. Setengah kali sepertiga, seperenam. Untuk H0, tetap H0, ini seperenam, X pangkat 3 kali 0 kuadrat. 0 kuadrat ya 0 ya, 0 kali berapapun dia tetap 0. Sehingga X kuadrat sama dengan 0 ditambah H0 ditambah GX. Artinya GX sama dengan X kuadrat dikurang H0. Gitu. Iya. Kemudian yang ini apa ini? Oh, sama ya. Integralkan secara langsung. Ini untuk pemisalan U sama dengan eksponen pangkat AX tambah BY. Tidak usah dipakai. Saya kurang ini ya. Yang kayak belum pernah selama S1 dulu tak ada belajar itu. Tapi untuk ini ada pemisahan sama yang integral langsung. Yang umum adalah integral langsung. Untuk pemisahan variabel ini sudah ada di materi sebelum UTS. Ya. Ada fungsi U terhadap X dan Y, perkalian antara X dan Y. X itu adalah fungsi X terhadap X kecil, Y-nya adalah fungsi Y terhadap Y kecil. Sehingga untuk U diturunkan parsial atau diferensial parsial terhadap X, kemudian U juga diparsialkan terhadap Y. Jadi bisa baca contohnya ya. Perhatikan nanti kalau ada yang kurang jelas silahkan tanya di forum. Kemudian forum diskusinya itu diisi sesudah jangan setelah waktunya habis saja ya. Karena tidak akan saya lihat lagi untuk forum yang sama. Jadwal di tempat lain ada lagi ya kan. Perkuliahan. Di jam berapa kita selesai? 15 dan stop sampai situ. Ya karena kelas lain juga ada di jadwal yang sama. Kan mungkin kita buka forum itu dalam satu waktu. Oke, itu saja untuk materi PD parsial. Jadi yang penting adalah dia harus bisa membentuk PD parsial itu dengan 2 metode di awal, kemudian menyelesaikannya dengan 3 metode. Tidak harus tiga-tiganya ya, salah satu boleh ada. Yang umum adalah integral secara langsung. Itu yang paling mudah. Untuk pemisahan mungkin agak rumit, sama pakai eksponen itu kan juga agak rumit ya. Yang umum adalah mengintegralkan secara langsung. Dan itu jarang terjadi kesalahan. Oke, sampai di sini.
Saya akhiri, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Contoh-contohnya diulangi di buku catatan masing-masing. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.